pagi adik-adik, shalom semuanya. Apa kabarnya? Kakak Esi berharap adik-adik semua masih dalam keadaan sehat. Iya, hari ini kita akan kembali lagi ibadah IMPA dari rumah kita masing-masing. Sebelumnya, Kakak Esi mau mengingatkan kepada adik-adik. Pertama, sudah harus mandi ya. Yang kedua, siapkan Alkitab dan uang persembahan. Yang ketiga, minta tolong didampingi oleh orang yang lebih dewasa. Bisa itu mama, papa, kakak, adik, tante, om boleh mendampingi. Sudah siap? Sebelum mulai ibadah IMPA, kakak Esi memberi waktu 1 menit buat adik-adik untuk saat teduh terlebih dahulu. Nah, adik-adik sudah selesai saat teduh kan? Oke, sekarang kakak Esi ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi bersama-sama. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus dalam sekali. Saya cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Siap bahasa Inggrisnya ya? I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Bahasa Jawanya. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Masih tetap berdiri adik-adik, kita mau berdoa untuk memulai ibadah IMPA kita pagi hari ini. Ambil sikap berdoanya yang baik, lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan dan bimbingan-Mu. Dari malam hingga pagi yang indah ini. Tuhan, kami memulai ibadah IMPA kami ini, kiranya Tuhan Yesus mau memberkatinya. Kami mengundang Roh Kudus-Mu, tinggal diam dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah IMPA kami ini. Amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan Mazmur pujian kita yang tertulis di Mazmur pasal 65 ayatnya yang kelima. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Demikian Mazmur pujian kita. Teman-teman dipersilahkan duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, Kakak Esi mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi satu lagu lagi dari Kidung Ceria yang berjudul Di Pintumu. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar,
Adik-adik semuanya, kita akan baca firman Tuhan ya. Adik-adik siapin Alkitabnya dan kita akan buka surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Pasal 1 ayat 4. Kak Vero ulangi. Efesus 1 ayat 4. Siapin dulu ya. Sebelum kita membacanya, kita mau berdoa dulu. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, saat ini anak-anak-Mu datang kembali ke hadapan Tuhan, menyiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk membaca firman Tuhan. Berkatilah kami semua anak-anak-Mu, agar kami melalui firman Tuhan ini boleh diberkati dan kami menjadi mengerti maksud firman Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah kami yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Selamat pagi adik-adik semuanya. Kali ini kita akan berbincang tentang karya Allah Tritunggal. Ya, hari ini kita merayakan Minggu Trinitas. Setelah minggu yang lalu kita merayakan Hari Pentakosta. Ya, adik-adik masih ingat Hari Raya Pentakosta itu apa? Ya, pencurahan turunnya Roh Kudus. Nah, hari ini kita mau mengingat rayakan tentang karya Allah Tritunggal itu. Kak, karya Allah Tritunggal itu seperti bagaimana ya, Kak ya? Ya, kita mengenal sebagai Allah Bapa adik-adik ya. Kita tahu Allah Bapa yang menciptakan bumi dan segala isinya. Sebelum kita manusia ini ada, Tuhan terlebih dulu menciptakan bumi dan segala isinya. Adik-adik tahu apa isinya yuk? Nah, tumbuhan, betul. Hewan. Hewan pun macam-macam adik-adik ya. Tuhan itu adalah Allah itu begitu kayanya, begitu luar biasanya menciptakan segala macam hewan. Ada yang melata, ada yang di dalam laut, ada yang di udara, ada yang di darat. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan bukan hanya dedaunan aja, tapi dengan buahnya yang enak, yang luar biasa, macam-macam yang bisa kita nikmati. Kemudian Tuhan juga menciptakan kita sebagai manusia yang segambar dengan Allah. Ya, kemudian adik-adik karya Allah yang berikutnya adalah sebagai Allah anak. Allah anak yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang datang ke dunia ini untuk mengabarkan dan memberi janji keselamatan. Adik-adik masih ingat kan cerita-cerita tentang Tuhan Yesus dengan segala pengajarannya, dengan segala mujizatnya, dengan segala karyanya yang luar biasa, sampai rela mati di kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Iya, yang kemudian Tuhan Yesus diangkat ke surga. Diangkat ke surga bukan berarti untuk meninggalkan kita, bukan, tetapi menyediakan tempat di surga buat kita semua. Lalu, apakah berhenti sampai di situ karya Allah? Tidak, adik-adik. Karya Allah yang selanjutnya adalah turunnya Roh Kudus yang kita ingat rayakan kemarin minggu ya, yaitu hari Pentakosta. Nah, Roh Kudus dianugerahkan bukan hanya kepada murid Tuhan Yesus saja, bukan hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus saja, tetapi kepada siapa? Kita semuanya, adik-adik juga, kakak-kakak layan, orang tua, keluarga kita semua. Ya, Roh Kudus itu bukan hanya untuk yang besar, yang orang sudah dewasa, tapi untuk kita yang masih kecil, adik-adik, yang masih bayi pun juga dikaruniai Roh Kudus oleh Tuhan. Nah, lalu bagaimana kita menyikapi dalam kehidupan kita ketika kita menerima anugerah keselamatan itu, adik-adik? Kak, kalau kita dibimbing Roh Kudus itu bagaimana? Ya, Roh Kudus membimbing kita untuk melakukan segala hal yang baik. Iya, betul. Nah, ketika adik-adik ketika masih harus belajar dari rumah, apakah menjadi malas-malasan? Nggak ketemu sama Pak Guru.
enggak ketemu sama ibu guru, santai aja. Enggak ya adik-adik ya. Karena Roh Kudus membimbing dan memimpin kita, kita tetap rajin belajar. Sama seperti saat ini, ketika kita tidak boleh atau belum boleh bertemu di gereja, adik-adik tetap datang dan iya, tetap mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kita dibimbing oleh Roh Kudus. Roh Kudus membimbing kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Contohnya apa lagi? Ya, kalau di rumah bantu orang tua enggak? Ayo. Ya, bantu apa coba? Angkat tangan coba. Ada yang bantu cuci piring? Siapa? Iya, bagus. Ada yang bantu sapu rumah? Luar biasa ya adik-adik ya. Iya, memang anak-anak Tuhan dianugerahkan oleh Tuhan kita, Allah Bapa kita, dengan Roh Kudus ya adik-adik ya. Jadi ingat, apa yang dianugerahkan oleh Tuhan kita tidak boleh menyalahgunakan. Seperti itu contohnya. Kalau di sekolah ya, ketika kita punya teman, adik-adik punya banyak teman kan? Ya, temannya pasti macam-macam. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus. Lalu adik-adik gak boleh pilih-pilih teman. Gak boleh, aku mau yang kulitnya putih aja. Gak boleh, aku gak mau yang rambutnya keriting. Tidak boleh ya. Karena semua yang diciptakan oleh Tuhan itu baik adanya. Sama seperti kita mempunyai teman-teman itu. Apalagi adik-adik? Misalnya, adik-adik punya hobi apa? Sepak bola. Terus, tidak boleh terus kemudian yang boleh main dengan kita, yang kita senengin aja. Kamu nggak boleh ikut, kamu aja. Nggak boleh seperti itu. Karena kita semuanya adalah orang percaya, orang yang diberkati Tuhan. Jadi itulah, jadi kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Nah, untuk kehidupan kita adik-adik, kita harus tetap menjaga, kita harus mencintai ciptaan Tuhan yang lain. Apalagi contohnya, adik-adik punya nggak tanaman di rumah? Punya? Nah, siapa yang rajin siram? Itu juga mencintai ciptaan Tuhan. Kan tadi tumbuh-tumbuhan ciptaan Tuhan. Ya, yang di rumah siapa yang punya hewan piaraan? Siapa yang punya kucing? Siapa yang punya anjing? Disayang nggak hewannya? Disayang kan? Ya, itulah kita menjaga ciptaan Tuhan. Ya, adik-adik ya. Terus, apa yang harus kita syukuri? Yang harus kita syukuri adalah sampai hari ini kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Adik-adik sehat kan? Ya, itu karena Tuhan memelihara kita. Orang tua kita diberi kekuatan, itu juga Tuhan yang memelihara. Ya, adik-adik ya. Baik, itu adalah karya Allah. Itu adalah karya Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Jadi kita nggak boleh semau-maunya nakal sama adik, nakal sama kakak, nggak boleh. Karena Tuhan tidak menghendaki karyanya menjadi tidak baik ketika kita melakukan kehendaknya di dunia ini. Ya, oke adik-adik ya. Siap ya, kita tetap melakukan hal yang baik. Karena kita anak-anak yang good. Iya. Demikian adik-adik firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kita semuanya dan selalu menjaga serta memelihara hidup kita. Ya, selamat hari Minggu. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Adik-adik ambil sikapnya doa yang baik. Kita akan menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami semua, kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini anugerah Tuhan memberkati kami semua untuk datang kepada Tuhan, beribadah melalui IMPA.
Tuhan, walaupun kami masih harus berada di rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman itu boleh selalu kami bawa dalam hati dan kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak terang-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan patuh akan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, kakak adik kami, keluarga kami semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya, menjaga dan melindungi kami dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dan Tuhan tetap memberikan kami semua sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap orang yang sakit. Biarlah Tuhan menjamah setiap orang yang sakit, sehingga kesembuhan boleh terjadi, sehingga kemuliaan Tuhan boleh terjadi. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk kakak layan kami, bunda layan kami yang dalam kehidupannya. Tuhan berkati mereka Tuhan, dan Tuhan senantiasa menjaga dan melindunginya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk memerintah bangsa kami, biarlah bangsa ini boleh pulih segera, biarlah bangsa ini boleh menjadi bangsa yang berharap akan pertolongan Tuhan semata. Karena kami yakin dan percaya Tuhan adalah sumber keselamatan bagi kami semua. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Kakak Esi mau ngajak adik-adik untuk memberikan persembahan. Adik-adik, nanti persembahannya bisa digabung dengan orang tua supaya orang tuanya bisa menyetorkan ke gereja. Untuk mengiringi lagu persembahan kita akan menyanyikan lagu Mas Perak. Adik-adik, Kakak Esi mau ngajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Untuk menutup ibadah kita hari ini, Kakak Esi mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi Kita Yang Kecil.
adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, Kakak Esi mau mengingatkan kepada adik-adik untuk tetap menjaga kesehatan, banyak makan sayur, dan banyak beristirahat juga. Adik-adik, untuk menutup ibadah imah kita bersiap ya. 1, 2, 3. Immanuel.